Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Purwanti akan menjelaskan materi yang pertama yaitu A. Lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT. Anda memahami bahwa dalam homoseksualitas seperti halnya dalam heteroseksualitas ada semua corak dan derajat dari kesehatan hingga penyakit. Selanjutnya yaitu B. Sejarah dan keberagaman. Karena diskriminasi sosial, agama, dan pemerintah yang dilembagakan secara luas terhadap minoritas seksual dan gender, sangat sulit untuk memperkirakan secara akurat presentasi populasi ini. Sekitar 37% laki-laki, 30% perempuan, orang-orang yang setidaknya pernah memiliki perilaku sesama jenis hingga orgasme. Selanjutnya yakni definisi dari LGBT. LGBT dapat didefinisikan atas dasar identifikasi diri, perilaku seksual, hasrat seksual, atau kombinasi dari ketiganya. Peneliti di lapangan telah menunjukkan perlunya definisi yang bisa diterapkan tentang gay, lesbian, dan biseksual. Hal yang sama berlaku untuk transgender dan juga transseksual. Lesbian individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai jenis kelamin perempuan dan mengekspresikan identitas dirinya sebagai lesbian. Fantasi seksual atau romantis yang melibatkan perempuan lain atau perilaku seksual atau romantis dengan perempuan lain. Transseksual. Seseorang yang lahir dengan karakteristik satu jenis kelamin yang dikenai sanksi budaya, laki-laki ataupun perempuan, dan yang pengalaman psikologisnya sama dengan jenis kelamin lainnya. Transseksual seperti non-transseksual dapat diidentifikasi sebagai gay, lesbian, biseksual, straight, queer, atau tidak sama sekali. Aneh. Seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai tidak termasuk di dalam pandangan budaya dominan tentang seks ataupun gender. Intersex. Seseorang yang terlahir dengan beberapa karakteristik jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada D, dasar orientasi seksual. Sebagian besar institusi terorganisir yang berusaha untuk meminggirkan dan mendiskriminasi kaum lesbian dan gay mengklaim bahwa orientasi seksual adalah sebuah pilihan, dan dalam kasus kaum gay atau lesbian sebuah pilihan yang tidak bermoral pada saat itu. Namun penelitian medis semakin banyak mengidentifikasi faktor biologis yang dapat mempengaruhi perkembangan orientasi seksual. Garis penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rika Fadila, NPM 19110803778, ingin melanjutkan hasil diskusi kelompok 5. Materi yang selanjutnya, dasar transgenderisme dan transseksualisme. Dalam sejarah Amerika Utara, baru-baru ini telah dilihat oleh lembaga medis sebagai penderita gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan didefinisikan oleh komunitas psikiater dan definisi berubah seperti kasus homoseksualitas lebih dari 30 tahun yang lalu. Kemudian, prejudice, transprejudice, dan bias patologis. Beberapa psikiater menyarankan bahwa orang yang menderita homofobik atau menderita bias patologis didefinisikan sebagai prasangka. Kemudian, hal ini yang mengganggu kemampuan individu untuk bermasyarakat. Psikiater berpendapat bahwa bias patologis dapat diidentifikasi sebagai gangguan kejiwaan, dan setidaknya ada satu laporan bahwa pengobatan dengan antipsikotik dapat mengurangi keparahan gejala rasis dan heteroseksis. Sekian. Materi selanjutnya adalah G. Kesejahteraan kebencian. Kesejahteraan kebencian terhadap individu LGB adalah serangan verbal dan fisik yang dimotivasi oleh persepsi bahwa korban adalah gay, lesbian, atau biseksual. Serangan tersebut mungkin termasuk penghinaan verbal, ejakan, ancaman meludah, menendang, meninju, melempar benda, vandalisme, pembakaran, penyerangan dengan senjata, pemerkosaan, dan pembunuhan.
Yang selanjutnya, lesbian. Lesbian menanggung efek ganda dari penindasan sosial berdasarkan jenis kelamin dan orientasi seksual. Mereka berisiko mengalami depresi, bunuh diri, dan penyalahgunaan zat, dan lebih tertutup di tempat kerja dibandingkan dengan pria gay. Antara 30% dan 35% lesbian melaporkan penggunaan alkohol yang berlebihan dibandingkan dengan 5% wanita heteroseksual. Baiklah, perkenalkan nama saya Vini Teresa Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang yaitu biseksual. Tidak seperti mayoritas pria gay dan lesbian, kebanyakan orang biseksual itu melakukan erotik secara heteroseksual. Ketika mereka memasuki usia dewasa dan kemudian menemukan minat homoseksual, biseksualitas mungkin lebih bermasalah bagi pria daripada wanita, karena ekspektasi seksualitas pria yang lebih ketat di masyarakat. Bukan hal yang aneh bagi klien biseksual untuk tidak pernah mengenal seseorang dengan perasaan yang sama. Mengenal seseorang dengan perasaan yang sama, tidak pernah berbicara dengan siapapun tentang biseksualitas, atau tidak pernah membaca tentang biseksualitas. Selanjutnya yaitu yang J, transgender dan transseksual. Saat ini terdapat banyak wacana tentang sifat gender dan identitas gender. Namun, bagi banyak transgender atau transseksual, ciri khas pengalaman trans adalah ketidaksesuaian antara gender yang disetujui secara sosial dan rasa diri gender mereka. Pada tingkat tertentu, perasaan ketidaksesuaian ini adalah hasil dari asumsi budaya dominan yang tidak reflektif dan tidak perlu dipertanyakan lagi tentang dualitas gender, sebuah asumsi yang tidak dimiliki oleh semua budaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Vini Teresa Putri. K. Masalah konseling. Masa remaja adalah masa yang sangat sulit bagi banyak orang LGBT. Antara usia 12 dan 14 tahun, banyak remaja yang mulai menyadari bahwa ketertarikan mereka pada sesama jenis dapat berarti bahwa mereka adalah bagian dari kelompok minoritas yang distigmatisasi. Banyak remaja tergender dalam pemahaman mereka yang meningkat tentang identitas gender mereka mungkin sampai pada kesimpulan yang sama. L. Masalah karir. Orientasi seksual dapat mempengaruhi kehidupan kerja banyak kaum gay di beberapa area potensial. Di antaranya pilihan karir, tunjangan, dan tekanan di tempat kerja dan kemajuan karir. Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan mahasiswa lainnya, mahasiswa lesbian cenderung memutuskan jalur karir mereka nanti, memilih karir yang tidak terlalu tradisional dan berencana untuk memiliki lebih sedikit anak. N. Masalah parenting. Dimanapun dari 6 hingga 14 juta anak di Amerika Serikat memiliki orang tua yang gay atau lesbian. Informatio lebih jauh lagi, antara 8 dan 10 juta anak dibesarkan dalam rumah tangga yang diidentifikasi sebagai lesbian atau gay. Perkiraan menunjukkan bahwa ada 2 juta hingga 20 juta ibu lesbian dan ayah gay di Amerika Serikat. Lesbian dan pria gay dapat menjadi orang tua dalam banyak cara. Kerohanian. Ada keragaman yang luas di antara organisasi keagamaan terkait dengan kelompok LGBT. Organisasi keagamaan liberal, terlepas dari identitas agama mereka, cenderung mengintegrasikan logika nalar dan impresmi ke dalam Weltanschauung atau pandangan dunia mereka, dan cenderung menganggap orientasi atau transidentitas LGB sebagai hal yang wajar.